dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang masih boleh kami rasakan pada siang menuju sore hari ini. Sekarang kami berkumpul di tengah-tengah-Mu untuk mengadakan acara Mimbar Agama Katolik. Berkatilah kami, bimbinglah kami, utuslah Roh Kudus-Mu ke tengah-tengah kami, supaya apa yang kami bicarakan pada sore hari ini dapat berkenan di hadirat-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam Gereja Katolik, bulan September ditetapkan sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Hal ini menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah melalui sabdanya. Dengan membaca dan merenungkan kitab suci, diharapkan kita semakin mengenal siapa Allah dan apa yang dikehendaki Allah, dan kita semakin dekat dengan Allah. Bulan Kitab Suci Nasional menjadi sarana bagi umat untuk berkumpul dalam komunitas basis gerejawi, bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, guna menimba inspirasi kehendaknya di tengah dinamika kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang terkasih dalam Kristus, selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama saya, Enilia Suci Astuti, dalam acara Mimbar Agama Katolik. Pada siang hari ini, bersama kita akan membahas tema Allah sumber pembaharuan relasi dalam hidup. Tema ini sesuai dengan Kitab Suci Nasional. Kita akan belajar mengenal pembaharuan hidup dari kedua nabi, yakni Nabi Zakaria dan Nabi Mailaki, dengan seruannya demikian. Kembalilah kepadaku, maka aku pun akan kembali kepadamu. Pemirsa, telah hadir bersama kita pada siang hari ini narasumber, yaitu Frater Faustinus Triaswinduaji SJY. Beliau adalah seorang frater dari kongregasi SJY yang sedang melaksanakan tahun orientasi pastoral di Paroki Santa Tersia Jambi. Selamat siang, Frater. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya, Frater? Baik. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih, Frater. Baik, Frater. Berkaitan dengan bulan September yang ditetapkan sebagai bulan Kitab Suci Nasional, ya. Dalam sekali. Gereja Katolik, bulan September ditetapkan sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Kita semua sebagai umat Allah diajak untuk semakin mencintai kitab suci dan semakin mendekatkan diri kepada Allah melalui sabda-sabdanya. Nah, sebagai pertanyaan, Frater, mengapa bulan September ditetapkan sebagai bulan Kitab Suci Nasional? Mohon penjelasannya. Oke, silakan, siap. Frater. Ibu, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kita harus mengerti itu adalah bahwa kitab suci sebenarnya dasarnya adalah sebagai sumber kebenaran iman kita, dan dari situlah kita hidup lewat sabda-sabda ilahi. Bahwa kita mengetahui Allah itu adalah pokok kita, ya. Allah pokok kita dan kita carangnya. Maka dari itu kita perlu mengambil sumber kehidupan. Dari apa? Dari Allah sendiri. Dan apa tujuannya? Tujuannya agar kita dapat memperoleh kebenaran. Memperoleh kebenaran iman kita. Dari apa? Dari kitab suci. Maka isi dari kitab suci itu, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, itu adalah kebenaran iman kita. Begitu. Nah, bertolak dari kehidupan para rasul juga yang menggunakan sabda Allah dalam liturgi ibadah mereka. Pada waktu itu, setelah Yesus meninggal, setelah Yesus mati, bangkit, maka selanjutnya adalah para rasul ini beribadah, ya. Nah, sabda Allah ini menjadi sumber
atau salah satu ritus dari ibadah mereka. Nah, kenapa kok September itu dijadikan sebagai bulan kitab suci nasional? Karena yang pertama adalah 30 September itu gereja merayakan pesta Santo Hieronymus. Nah, siapa sih sosok Hieronymus itu? Kita mengenal Santo Hieronymus ya. Hieronymus itu adalah tangan kanannya Paus Damasus I. Ya, dia adalah seorang yang pintar berbahasa ya Bu ya. Iya. Pintar berbahasa, istilahnya dulu itu adalah dia itu ahli bahasa dan seorang imam juga gitu ya. Iya. Nah, karena Paus ini melihat kemampuan dia begitu, lalu Paus ini memberikan mandat untuk menerjemahkan kitab suci dari 3 bahasa. Karena dulu itu kitab suci ditulis dalam 3 bahasa, yaitu Aram, Ibrani, dan Yunani. Ya. Dan Hieronymus itu sendiri diminta oleh Paus Damasus I itu menerjemahkan ketiga bahasa itu ke dalam bahasa Latin. Karena pada waktu itu kehidupan umat Kristiani pada zaman masa kekaisaran Romawi itu mereka menggunakan bahasa Latin. Sehingga pada artinya bahwa kitab suci ini diharapkan itu dimengerti oleh banyak orang. Sehingga Paus pada waktu itu meminta Hieronymus sendiri untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Latin. Nah, terjemahannya itu artinya apa? Vulgata dalam bahasa Latin. Dan dalam bahasa Indonesianya artinya adalah bahasa populer. Nah, sehingga kitab suci bisa dipahami banyak orang pada waktu itu. Nah, pada masa Prakonsili Vatikan kedua itu sebenarnya kitab suci tidak boleh istilahnya diterjemahkan oleh orang-orang yang tidak tepat, karena ini akan menimbulkan terjemahan yang salah gitu ya, salah tafsir, sehingga yang menerjemahkan kitab suci itu hanya boleh mereka yang dibekali dalam hal ini ajaran-ajaran mengenai kitab suci, atau kita bisa juga mengenal dia sebagai seorang ekseget atau ahli kitab suci. Nah, karena memang perkembangan zaman itu dasarnya tadi adalah bahwa kitab suci adalah sumber iman kita, maka dari itu bapak-bapak gereja dalam Konsili Vatikan kedua itu membarui hal ini, sehingga kitab suci itu dibuka selebar-lebarnya, boleh dipahami, boleh dibaca oleh berbagai umat di belahan dunia ini gitu. Maka dari itu ya Indonesia ikut-ikutan. Nah, Indonesia ikut-ikutan. Siapa yang menggagas? Yang menggagas dulu adalah bangsa asing yang masuk ke dalam Indonesia, atau dalam arti saat itu masa penjajahan ya Bu ya. Kita kan juga mengalami masa penjajahan kan. Ada tiga kata yang populer pada waktu itu. Glory, gospel, dan yang satunya adalah gold. Nah, yang gospel ini itu membawa kitab suci juga. Para misionaris pada waktu itu menyebarkan agama di Indonesia, termasuk kekristenan, kekatolikan juga. Maka kitab suci juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tetapi sebelumnya itu diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Dan kemudian ada pada tahun 1970-an ada MAWI. MAWI itu Majelis Agung Wali Gereja Indonesia dulu. Kalau sekarang itu KWI ya. Nah, itu menggagas. Dan di dalam MAWI itu ada LBI, Lembaga Biblika Indonesia. Nah, dan ada juga LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia. Dan yang menerjemahkan kitab suci dari bahasa Latin, kalau
kita tahu mungkin orang-orang tua kita ya, mbah-mbah kita mungkin masih akrab ya dengan kitab suci bahasa Latin ya. Saat itu gitu. Maka setelah pada zaman itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan pada akhirnya LBI ini menggagas adanya bulan kitab suci nasional ya. Dan sampai sekarang bulan kitab suci nasional itu masih ya aktif, masih diaktifkan oleh pihak gereja sendiri. Iya, gitu. ya. Baik, Frater, terima kasih ya. Jadi berkaitan dengan bulan kitab suci nasional, nampaknya semakin seru perbincangan kita ya. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan iman kita. Sebelumnya kita akan saksikan pariwara berikut ini. Baik Frater, tadi Frater sudah banyak menjelaskan ya mengapa bulan September ini dinyatakan oleh gereja sebagai bulan kitab suci. Ya. Selanjutnya Frater, dalam bulan kitab suci nasional ini kita umat Katolik diajak untuk bisa berkumpul di dalam kelompok basis gerejawi, di mana dalam kelompok-kelompok itu kita bisa saling merenungkan, membaca kitab suci, berbagi iman bersama. Nah, salah satu metode yang bisa dijalankan yaitu Lectio Divina. Begitu ya Frater ya. Nah, mungkin Frater bisa menjelaskan apa sebenarnya Lectio Divina itu Frater. Silakan. Ya baik Bu. Lectio Divina itu bahasa Latin dan artinya dalam bahasa Indonesia Lectio. Lectio itu adalah bacaan dan Divina itu bisa kita artikan sebagai yang ilahi atau kudus, rohani dan lain sebagainya. Maka kita sebutkan bacaan rohani atau bacaan ilahi ya. Nah, sebenarnya banyak cara untuk merenungkan kitab suci ya. Yang salah satu ini Lectio Divina itu sebenarnya sudah tua, sangat tua sekali budaya merenungkan kitab suci ini pada zaman tradisi monastik kehidupan membiara pada waktu itu. Juga yang mengembangkan yaitu biara Benediktin ya. Nah, pada waktu itu biara-biara itu kan memiliki regula atau peraturan hidup membiara. Nah, salah satu aturannya adalah supaya para biarawan biarawati itu dianjurkan untuk melakukan Lectio Divina ini ya. Karena itu tadi ya, karena kehidupan membiara iman kita itu kan ya apa namanya, kita menimba dari sabda Allah sendiri gitu ya. Nah, tahap-tahap Lectio Divina sendiri ada 5 yang setidaknya saya tahu. Yang pertama itu adalah Lectio itu sendiri, yaitu membaca kitab suci, tetapi juga tidak hanya kitab suci. Kita juga bisa membaca bacaan-bacaan rohani seperti dokumen-dokumen gereja, kisah Santo Santa dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu adalah meditatio. Itu artinya adalah meditasi ya. Merenungkan, merefleksikan apa yang menjadi bacaan kita. Jadi kita tidak sekedar membaca tetapi merenungkan, mencari makna atas bacaan itu. Dan yang ketiga adalah oratio, yaitu berdoa. Setelah kita merenungkan, kita membaca sabda Tuhan, selanjutnya kita berdoa. Karena dasarnya ya kita berelasi dengan Allah gitu ya. Maka kita berdoa, yaitu berbicara dengan Allah dengan berdoa itu tadi. Terus ada keempat, kontemplatio, yaitu hening, dan ini tidak jauh beda sih sebenarnya dengan apa namanya, dengan yang meditasio, tetapi ini lebih dalam ya. Caranya kita mengambil satu ayat dan merenungkannya lebih dalam, sehingga pada akhirnya yang kelima aksio, yaitu menuju pada aksi. Kita tidak hanya membaca kitab suci saja, merenungkannya saja, mengkontemplasikannya saja, tetapi
beraksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi gitu. harus ada aksinya, harus ya, ada aksi nyata ya, Frater ya. Karena begini Bu, karena Santo Yakobus juga berkata, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Nah, itulah Bu. Jadi aksi nyata itu memang harus diperlukan, ada. ya itulah Lectio Divina. Ya baik Frater. Berkaitan dengan bulan Kitab Suci ya, tema bulan Kitab Suci tahun 2025 ini adalah Allah sumber pembaharuan relasi dalam hidup. Nah itu nanti ada beberapa subtema yang memang sama-sama harus kita pahami ya, terlebih umat di dalam KBG. Tetapi sebelum nanti Frater menjelaskan tentang hal itu, kita break sejenak, kita saksikan pariwara berikut ini. Berkaitan dengan tema BKSN pada tahun 2025 ini, Allah sumber pembaruan relasi dalam hidup. Ya, jadi Frater bisa jelaskan secara singkat apa makna dari tema BKSN pada tahun ini. Silakan Frater. Ya, latar belakang tema BKSN tahun 2025 ini KWI atau Konferensi Wali Gereja Indonesia, yaitu oleh uskup-uskup, itu mengambil tema Allah sumber pembaharuan relasi dalam hidup. Ya, latar belakangnya itu tidak terlepas dari tahun ini ya. Paus Francis menyenangkan tahun 2025 ini sebagai tahun peziarahan ya. Ziarah pengharapan ya, atau tahun jubileum. Allah sebenarnya adalah tujuan kita. Dan kita hidup sejak lahir sampai mati ini merupakan peziarahan hidup. Maka dari istilah Alfa dan Omega. Kita berawal, kita lahir dari Allah, dan kita berakhir juga menuju kepada Allah. Maka Allah adalah fokus dan tujuan hidup kita. Nah, dalam perjalanan kita mengalami banyak dinamika hidup di dunia ini ya tentunya ya. Ya termasuk menengok kembali bahwa kita adalah manusia yang tidak jauh dari dosa ya. Nah, maka ada berbagai krisis tentunya dalam hal ini kaitannya dengan tema BKSN adalah krisis relasi ya. Banyak orang merasa kesepian, keluarga kurang harmonis, relasi sosial diwarnai konflik, serta relasi dengan alam ciptaan yang seringkali dirusak gitu ya. Nah, dalam konteks Indonesia, gereja melihat perlunya umat dibantu untuk memperbarui kembali jalinan relasi dalam terang sabda Allah ya. Nah, kitab suci menunjukkan bahwa Allah adalah sumber hidup dan pembaruan. Dengan kembali kepadanya, sabdanya, kita mampu memperbarui relasi dengan diri sendiri, sesama, keluarga, dan tentunya dengan Allah sendiri. Gitu, Bu. Ya, jadi intinya kita harus mampu memperbarui relasi ya. Ya, benar sekali Bu. Ya. Baik Frater, nah sekarang ini untuk yang terakhir ya Frater ya. Pesan iman apa yang bisa Frater sampaikan kepada para pemirsa nih berkaitan dengan bulan Kitab Suci Nasional dan juga berkaitan dengan tema dalam bulan Kitab Suci Nasional ini. Pesan iman, silakan Frater. Iya, pesannya untuk kita semua, para pemirsa di rumah, berkaitan dengan bulan Kitab Suci Nasional ini, mari kita jadikan bulan September ini sebagai bulan istimewa untuk membaca dan merenungkan Kitab Suci. Jangan biarkan Kitab Suci kita mangkrak di rumah, berdebu ya, tetapi bukalah, bacalah, renungkanlah, dan hidupilah sabda itu setiap hari ya. Kita senantiasa diajak untuk merekatkan diri pada pokok kita, yaitu Yesus Kristus. Maka dari itu istilahnya
Santo Hieronymus, jika kita ingin mengenal Allah, maka kenalilah kitab suci. Ya, gitu. Baik Frater. Ya, terima kasih Frater atas kebersamaannya pada siang hari ini pada Mimbar Agama Katolik. Baik pemirsa, demikian acara Mimbar Agama Katolik pada sore hari ini. Saya Enilia Suci Astuti bersama kerabat kerja TVRI Jambi mohon pamit undur diri. Terima kasih, Tuhan memberkati.